Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Oh, Abi, iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang coba lihat teman sebangku kalian. Takutnya ada yang nggak hadir. Coba dilihat. Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang izin, alpa maupun sakit ya. Berarti kita bisa belajar bersama-sama hari ini. Dan Ibu punya jargon. Nah, jargonnya itu jika Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Ya, mungkin anak-anak Ibu sekarang sudah semangat ya untuk belajar. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya, Agung? Iya, bagus. Minggu kemarin kita belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Nah, kemarin itu kita membahas tentang hewan apa? Iya, betul. Kita kemarin membahas tentang hewan kerbau. Nah, seperti yang kita ketahui, makhluk hidup itu sangat memerlukan makanan. Ada yang tahu kenapa kita sangat memerlukan makanan? Ada yang tahu? Iya, Anissa? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Anissa. Ya, jadi tubuh kita itu memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan agar tubuh kita itu sehat ya. Nah, dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti sekolah, belajar dan bermain, tentu tubuh kita memerlukan makanan yang bergizi. Agar makanan yang bergizi itu diserap oleh tubuh, maka alat pencernaan kita pun harus dalam keadaan sehat. Dalam pencernaan itu, zat-zat makanan yang ada di tubuh kita itu diolah terlebih dahulu sebelum diserap oleh tubuh. Nah, berarti kita di sini akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum itu Ibu punya gambar. Nah, sebelum Ibu bagikan gambar ini, Ibu akan membagi kalian kelompok. Mau dibagi oleh Ibu atau kalian? Ibu saja ya. Nah, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok karena kalian hanya 10 orang. Nah, dari sini sampai sini berarti kelompok 1 dan dari sini sampai sini berarti kelompok 2. Nah, Ibu bagikan ya. Sekarang kalian amati terlebih dahulu gambar tersebut. Nah, sekarang apa ada yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa? Ada? Iya, sok silahkan. Apakah di dalam tubuh kita itu sama seperti yang ada di gambar? Iya, benar. Benar anak-anak. Yang ada di gambar, yang ada di tubuh kita ini sama dengan yang ada di gambar. Makanya kita sekarang akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia supaya kalian paham, supaya kalian tahu dan mengerti ya. Jadi tugas kalian sekarang ini mencari tahu apa yang ada di dalam gambar tersebut. Nih, Ibu akan memberikan buku siswanya. Kelompok 1. Nah, sekarang kalian lihat di buku tersebut dan diskusikan bersama temannya ya, bersama kelompoknya masing-masing. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung saja kepada Ibu atau kalian tanyakan kepada temannya. Jika teman kalian tidak tahu atau kurang mengerti, langsung saja tanyakan kepada Ibu, nanti Ibu akan membantu. Oke, sekarang kalian isi ya dan cari tahu sebanyak-banyaknya. Nah, jika sudah, kalian satu kelompok perwakilannya menjelaskan. Nah, dimulai dari kelompok pertama. Siapa perwakilannya? Ya, sok. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2, silakan perwakilannya siapa? Ya, silakan. Benar, tepuk tangan. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan
pencernaan pada tubuh manusia. Nah, di sini ada yang tahu proses pencernaan makanan itu ada berapa? Ada yang tahu? Ya, jadi sistem proses pencernaan itu ada dua ya. Yang satu itu sistem pencernaan mekanik dan yang satunya itu sistem pencernaan kimiawi. Sistem pencernaan mekanik itu terjadi pada rongga mulut. Nah, ketika itu dihancurkan oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Sedangkan sistem pencernaan kimiawi itu terjadi pada mulut, lambung, usus, dan enzim dan bantuan enzim ya. Ada yang tahu enzim itu apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, jadi enzim itu zat kimia yang membantu proses pencernaan. Di dalam tubuh kita itu terdapat alat pencernaan makanan dan fungsinya masing-masing. Ada 6 alat pencernaan dalam tubuh manusia ya. Yang pertama itu mulut. Yang kedua kerongkongan. Yang ketiga itu lambung. Yang keempat usus halus. Yang kelima usus besar. Dan yang keenam yang keenam itu anus. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu fungsinya ya. Proses pertama kali pencernaan itu di dalam rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut itu makanan pertama kali diluman, dikunyah, dan dihancurkan oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Nah, di dalam rongga mulut juga terdapat enzim yang membantu proses pencernaan, yaitu yang dinamakan dengan enzim amilase. Apa itu enzim amilase? Enzim amilase adalah enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berfungsi untuk merubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, contohnya itu seperti nasi. Ketika kita sedang memakan nasi itu akan merasa manis. Nah, disitulah perubahan zat tepung itu menjadi gula. Nah, selanjutnya itu kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan itu masuk ke dalam kerongkongan. Makanan didorong oleh otot kerongkongan melalui lambung. Gerakan ini adalah gerakan peritalpik ya. Gerakan itu dimaksud dengan gerakan peritalpik. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu makanan dicerna secara kimiawi dibantu oleh enzim yang disebut dengan pepson. Pepsin berperan merubah protein menjadi pepton. Di dalam lambung terdapat asam klorida. Nah, yang menyebabkan lambung itu menjadi masam. Asam klorida itu berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsin. Nah, kemudian makanan yang mengalami pencernaan akan bergerak sedikit demi sedikit ke usus halus. Nah, di dalam usus halus merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Usus halus itu terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa itu usus 12 jari? Usus 12 jari adalah terjadinya pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Nah, sedangkan usus kosong ini terdapat di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Nah, usus penyerapan yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan adalah di mana makanan yang dicerna secara sempurna. Selanjutnya itu usus besar. Setelah melewati usus halus, sari makanan itu masuk ke usus besar. Nah, usus besar ini terbagi menjadi 3, yaitu usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Nah, kemudian dalam usus besar ini sisa makanan mengalami pembusukan. Nah, pembusukan ini yang dibantu oleh bakteri. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap kembali oleh usus. Nah, yang terakhir itu
sisa makanan itu dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja. Apa ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya anak-anak ibu sudah mengerti ya. Jika sudah mengerti, ibu ada beberapa soal. Nih, ada beberapa soal ya. Tapi sebelum ibu beri soal, kalian duduk ke bangkunya masing-masing, jangan berkelompok. Nih, ibu bagikan ya. Nah, kan tugasnya masing-masing, tidak boleh mencontek dan tidak boleh bertanya kepada temannya ya. Nanti ibu akan kasih waktu kalian 15 menit. Nah, di pilihan ganda tersebut kan di bawahnya ada diagram ya. Udah diisi? Oh, sudah. Nanti kalian satu persatu maju ke depan untuk menjelaskan tentang sistem pencernaan dan fungsinya ya. Tidak apa-apa, ringkas aja. Yang penting kalian mengerti dan paham. Sekarang berarti dimulai dari absen pertama ya. Ya, sok silakan Abdi maju. Semuanya sudah maju ke depan, berarti tugas kelompok dan individunya dikumpulkan ya. Nanti ibu ambil. Nah, sebelum pulang, ibu akan memberikan tugas rumah ya. Nah, tugas rumahnya itu gambar sistem pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nanti kita akan bahas minggu depan. Nah, sudah kita cukupkan hari ini. Coba siapa sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Siska? Iya boleh. Sok. Nah, ibu mengingatkan, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa belajar lagi ya tentang sistem pencernaan pada manusia. Nanti kita akan bahas lagi minggu depan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.